Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, kami akan bergabung dengan rekan Muslim Pasaribu di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum Bang Muslim, selamat malam waktu Jakarta. Bagaimana update jumlah jemaah dan kondisi calon haji saat ini? Ya, Assalamualaikum David dan selamat malam waktu Indonesia. Sampai hari ini jemaah haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah dari dua arah, yakni mereka yang sudah menyelesaikan ibadah Arba'in masuk lewat Madinah, dan jamaah gelombang kedua yang mendarat langsung melalui Bandara Jeddah. Secara keseluruhan sampai sore ini pukul 16 waktu Saudi atau 8 malam waktu Indonesia, tercatat ada 385 kelompok terbang dengan 146.000 jemaah yang telah tiba di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Panitia Ibadah Haji Subhan Khalid mengatakan pihaknya kini sedang fokus menyiapkan skema penyelenggaraan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna. Termasuk salah satunya mengerahkan 100 kursi roda dan 15 mobil golf untuk melayani jamaah lansia. Selama di Mina nanti, Subhan mengimbau jamaah lansia untuk tetap berada di dalam tenda, sementara proses lontar jumroh bisa diwakilkan kepada jemaah lain dan hukumnya tetap sah. Karena untuk sampai ke Jamarot atau tempat melontar jumroh itu membutuhkan energi yang luar biasa, harus dengan berjalan kaki. Jarak terdekat antara tenda ke Jamarot sekitar 3 km, sehingga kalau bolak-balik itu ditempuh sejauh 6 km. Sementara jarak terjauh mencapai 7 km atau 14 km pergi dan pulang. Saya laporkan juga David, untuk saat ini sampai dengan sekarang tercatat 62 jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci karena berbagai penyakit, terutama karena stroke, jantung, gangguan paru-paru, dan hipertensi. Sementara yang dirawat ada 280 orang, 184 ditangani di klinik kesehatan haji Indonesia, dan 96 ditangani di Rumah Sakit Arab Saudi. Mereka yang kondisinya sudah membaik segera dievakuasi menuju Mekah untuk melakukan umroh wajib. Setelah itu menunggu puncak ibadah haji wukuf di Padang Arafah, sehingga jamaah terutama lansia dan kategori tinggi diminta agar lebih bijak untuk menghabiskan mengelola aktivitas ibadahnya dengan tidak memaksakan ibadah sunnah, sehingga nanti ketika waktu wukuf di Arafah stamina mereka masih tetap fit. David. Ya, Bang Muslim, kita dapat informasi bahwa ada satu jamaah yang kemudian meninggal di dalam pesawat sebelum mendarat. Nah, apakah jenazah dipulangkan atau dikembalikan ke Indonesia atau kemudian dimakamkan di sana? Iya. Almarhum atas nama Soleh meninggal dunia 2 jam sebelum mendarat, dan kemudian langsung disolatkan di atas pesawat oleh sesama jamaah dan petugas lainnya. Informasi yang saya terima, PPIH atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji masih berupaya untuk memakamkan almarhum Soleh di Arab Saudi, tapi informasi terakhirnya masih sedang menunggu perkembangan. Diupayakan untuk dimakamkan di Saudi. Baik, terima kasih Bang Muslim sudah berbagi bersama kami mengenai ibadah haji. Muslim Pasaribu melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas dan tetap sehat selalu. Ya pemirsa, meningkatnya jumlah jemaah calon haji di Kota Suci Mekah membutuhkan pelayanan yang prima. Satuan Pelayanan Perlindungan Jemaah atau Linjam kini jemput bola membagikan sandal dan makanan untuk jemaah calon haji. Belasan jemaah calon haji ini berebut mendapatkan makanan dan alas kaki. Dengan membawa logistik, makanan maupun sandal, para petugas haji menembus teriknya matahari di kota Mekah yang mencapai 45 derajat Celcius demi bisa menghantarkan bantuan snack dan sandal yang dibutuhkan para jemaah calon haji. Para petugas bahkan sengaja membawakan makanan dan sandal hingga ke area terminal Ship Amir yang merupakan pusat aktivitas jemaah Indonesia. Makanan dan sandal diberikan secara gratis untuk para jemaah calon haji yang kehilangan alas kaki saat beribadah di Masjidil Haram maupun jemaah yang kehausan dan membutuhkan makanan.
Tunggu mereka, kita cari mereka siapapun dia, ya, siapapun dia. Jadi dalam hal ini kalau kita temukan jamaah yang perlu kita kasih. Jadi kita sengaja, kita membawa sendal, kita membawa makanan, kita membawa air. Ketika kita menemukan jamaah yang membutuhkan, langsung kita berikan. Layanan jemput bola ke para jemaah calon haji ini akan terus berlangsung selama pelaksanaan ibadah haji 1444 Hijriah. Diharapkan kegiatan Satuan Pelayanan Perlindungan Jemaah atau Linjam ini dapat memberikan nilai positif dan citra Indonesia di mata dunia. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, Ain News melaporkan.